Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ningsi dari program studi manajemen R003 dengan NIM C1B021050 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berupa makalah penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang dengan mata kuliah pengantar akuntansi, dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra. Baiklah. Di sini ada pengertian laporan keuangan. Laporan secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap 1 tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Dan biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi maka dari itu, sebagian besar laporan ini dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Dengan adanya laporan laba rugi, para stakeholder bisa mengetahui kondisi finansial perubahan yang terkini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk kebijakan selanjutnya. Yang kedua, ada laporan arus kas. Jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Laporan ini akan sangat berguna ketika Anda mengevaluasi struktur keuangan atau likuiditasi dan solvabilitas serta aktivitas bersih perusahaan. Tak hanya itu, Anda pun bisa memanfaatkannya sebagai strategi adaptif menghadapi perubahan keadaan dan peluang. Yang ketiga, ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting, terutama untuk perusahaan publik. Tujuannya, pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktivitas bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Selanjutnya, yaitu materi tentang jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik, akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal yang memiliki istilah lain reverse entry ini yang dibuat pada awal periode akuntansi. Berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Penyusunan jurnal ini dalam proses atau siklus akuntansi adalah opsional, artinya kita boleh membuat jurnal pembalik dan kita juga boleh tidak membuat jurnal pembalik. Oke, materi selanjutnya yaitu akun yang membutuhkan jurnal pembalik. Beban yang harus dibayar. Beban yang harus
dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi, sehingga beban tersebut masih akan berlanjut pada periode akuntansi berikutnya. Selanjutnya, beban dibayar muka atau jika tercatat sebagai beban. Beban dibayar di muka adalah beban yang sudah dibayarkan namun belum dicatat sebagai beban pada periode tersebut. Beban dibayar di muka ini biasanya terjadi jika perusahaan membayar biaya transaksi dari pengeluaran perusahaan untuk periode tertentu. Pendapatan yang masih akan diterima. Pendapatan yang masih akan diterima adalah pendapatan yang sudah terjadi namun karena beberapa alasan belum diakui sebagai pendapatan perusahaan. Pendapatan yang diterima di muka atau jika tercatat sebagai pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan pada awal transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. Pemakaian atas perlengkapan atau bila tercatat sebagai beban. Perlengkapan yang digunakan secara terus-menerus oleh perusahaan kemudian dicatat sebagai beban dalam ayat jurnal penyesuaian. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Di sini saya masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.